Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, hari ini ya kita akan membongkar salah satu musuh terbesar bagi generasi kita adalah narkoba. Ya, apa hubungan maupun dampak narkoba ini terhadap kesehatan mental para penggunanya ataupun pecandunya ya. Kita akan bahas bersama, tentunya telah hadir narasumber kita ya di TVRI Sumatera Selatan ya, tentunya dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel ya. Ada Mbak Rian Irana Purwa MPSI Psikolog. Selamat datang Mbak. Ini apa nih panggilannya, Mbak Rian kah, Mbak Irana kah, atau Mbak siapa nih Mbak? Oke, kalau nama kepanjangan saya kan Rian Irana Purwa nih Mbak. Tapi kalau nama populer nih yang sering dikenal itu nama Yeyen kayak gitu. Oke, selamat datang nih Mbak Yeyen ya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana kabarnya Mbak hari ini Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya Mbak ya untuk menjawab pertanyaan dari harus semangat ya Mbak ya. Harus semangat 45 ya. Karena kita juga akan merayakan hari-hari besar ya, misalnya Sumpah Pemuda juga ya Mbak. Jadi harus kita semangat juga ya. Oke, dan untuk tema kita hari ini ya pemirsa ya atau Sipo Friends, dampak narkoba terhadap kesehatan mental, dan juga tentunya kami mengajak untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa WhatsApp ya ke 0823 1198 1790. Oke, Mbak Yeyen nih, ini temanya menarik sekali ya Mbak ya, apalagi memang ini berhubungan erat dengan generasi kita, generasi muda ya, yaitu narkoba. Tapi sebelumnya pasti kita akan bertanya dulu nih dengan ahlinya ya, definisi narkoba itu sendiri apa Mbak Yeyen? Silakan. Oke, kalau definisi narkoba sendiri ya Mbak ya, kita kalau dari kehidupan sehari-hari biasanya sering terdengar ya, apa sih itu narkoba kayak gitu ya. Barangkali dari dunia anak-anak, remaja, dewasa, narkoba itu sendiri sudah familiar di kehidupan mereka. Ya, tapi dalam artinya narkoba itu sendiri barangkali nggak tahu nih apa sih arti narkoba itu. Nah, di sini narkoba itu atau nabza ya Mbak ya, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiksi lainnya. Nah, di sini narkotika ini sendiri yaitu zat yang berasal dari tumbuhan sintetis maupun non-sintetis. Seperti apa sih? Seperti ganja, morfin, kayak itu ya heroin. Sedangkan untuk psikotropika sendiri yaitu zat yang mengalami penurunan pada perasaan kita sendiri Mbak. Seperti apa? Sabu-sabu, Inex. Nah, kalau seandainya zat adiktif lainnya apa? Zat adiktif lainnya yaitu suatu zat yang dapat mempengaruhi yaitu kita menjadi ketergantungan ya. Tetapi zat ini tidak termasuk dari psikotropika dan narkotika. Seperti apa? Seperti biasanya kita menggunakan kopi nih secara berlebihan, udah itu alkohol secara berlebihan, menggunakan lem Aibon ya kalau zaman sekarang ya lebih terkenalnya ya itu secara berlebihan. Kadang kita mikir ya anak-anak zaman sekarang kenapa sih kalau lihat di jalan ya itu kadang menghisap lem kayak gitu ya. Nah itu kadang melihat kita aduh miris sekali ya dunia sekarang ya. Anak kecil aja udah menggunakan narkoba nih. Bagaimana sih generasi kedepannya untuk menggantikan kita yang udah tua ini kayak gitu Mbak. Gitu. Oke, lengkap ya. Berarti udah hatam nih Mbak Yeyen ya terkait dengan narkoba juga ya. Tapi memang benar sih, kadang itu kita jalan misalnya menyusuri jalanan kota Palembang gitu ya. Kadang tuh memang banyak loh Mbak yang memang yang anak-anak zaman sekarang, anak-anak kecil malah ya. Yang kita lihat itu ngelem istilahnya gitu ya. Itu miris banget gitu ya Mbak ya. Nah, terkait tema kita hari ini juga terkait narkoba dan kesehatan mental gitu ya Mbak ya. Definisi kesehatan mental sendiri Mbak. Tadi kan sudah definisi narkoba ya. Nah, ini sekarang kita definisi kesehatan mental. Nah, silakan Mbak. Oke, sebenarnya definisi kesehatan mental itu sendiri ya bukan berarti orang itu bahagia selalu, senang selalu, akan tetapi orang itu bisa menghadapi, bisa merealisasikan bagaimana sih menghadapi perasaan sedih, perasaan senang. Apabila mempunyai masalah, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan tenang kayak gitu. Nah, di sini apa sih berkaitannya antara narkoba dengan kesehatan mental itu? Ya itu tadi, narkoba itu bisa membuat kesehatan mental kita terganggu. Seperti apa? Emosi, dia tidak bisa menenangkan emosinya secara meledak-ledak kayak gitu Mbak. Udah itu perasaan, ada rasa cemas yang berlebihan kayak gitu.
Oke, menarik sekali ya. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya ya Mbak Yeyen ya, terkait faktornya seperti apa, dampaknya juga seperti apa ya. Tapi saya juga kepo istilahnya ya Mbak Yeyen ya. Kenapa nih kalau dari Mbak Yeyen sendiri gitu ya mengangkat tema atau topik ini? Apakah ada memang pengalaman yang banyak terkait ini ya, menemui klien atau klien yang memang pecandu nih, atau seperti apa Mbak? Oke, kalau dari dunia kesehatan ya, dari pengalaman saya udah 14 tahun nih Mbak, menduniai masalah narkoba ini. Waduh, udah hatam lah ya balik lagi. Dan saya juga udah miris nih, kenapa sih anak-anak sekarang udah mengenal narkoba, udah memakai narkoba kayak gitu. Beda ya dengan tahun-tahun kita sebelumnya ya. Kayaknya semakin berkembangnya zaman, semakin banyak nih orang menggunakan narkoba itu. Dan mereka juga sebenarnya udah tahu nih dampaknya apa kayak gitu ya. Tetapi dia masih menggunakan narkoba itu sendiri kayak gitu. Jadi memang karena alasannya memang sudah 14 tahun ya di dunia ini gitu ya. Berarti sering ya Mbak ya ketemu pasien atau klien yang memang ini ya anak-anak muda gitu yang menggunakan narkotika atau narkoba ini, sering ya Mbak? Sering. Ada malahan ada pasien saya ya, klien saya itu umuran ya sekitar 7 tahun, 8 tahun ya. 7 tahun loh sih Pak Pres, 7 tahun Mbak berarti? 8 tahun ya Mbak. Kelas ya, 2 SD, 3 SD ya? 2 sampai 3 SD karena barangkali tidak adanya dampingan orang tua tadi ya. Jadi dianya untuk menggunakan narkoba itu sangat mudah, apalagi dia dikasih uang jajan banyak, tidak adanya perhatian dari orang tua kayak gitu. Jadi dia menggunakan narkoba itu sangat mudah sekali Mbak, apalagi barangkali dari lingkungan sekitarnya, dia berteman dengan teman yang di atas usia dia kayak gitu, lingkungannya yang mempengaruhi juga kayak gitu Mbak. Jadi makanya saya lebih miris ya, kenapa sih sudah kecil udah menggunakan narkoba, apalagi dia menggunakan narkoba itu dengan dosis yang tinggi kayak gitu ya. Nah, saya berpikir dari kecil aja udah menggunakan narkoba, gimana sih kesehatan mental dia nanti nih untuk ke masa depannya kayak gitu ya. Karena dari penggunaan narkoba sendiri bukan dari dia sendiri sih yang merusak kesehatan mentalnya, di lingkungan keluarganya juga, iya, di lingkungan sekitarnya juga akan merusak kesehatan mentalnya gitu. Oke, itu salah satu aja ya sih Mbak Pres ya. Salah satu apa tuh istilahnya yang ditemui Mbak Yeyen gitu ya, dan masih banyak lagi sebenarnya kasusnya ya. Tapi pernah nggak yang menurut Mbak Yeyen kayak paling miris atau paling parah nih yang ditemui? Pernah nggak? Atau apa nih kalau dari kacamata Mbak Yeyen? Banyak sebenarnya ya Mbak ya, karena kita setiap hari ketemu dengan orang nafza ya, orang narkoba, tapi rata-rata orang dengan gangguan skizofrenia yang saya temui ya Mbak ya, yang datang ke klinik saya itu rata-rata kalau dilihat dari latar belakangnya itu pasti dia memakai narkoba. Kayak gitu, apakah sabu-sabu ataukah inek, karena kalau tren sekarang nih dengan kata sabu-sabu ya, lebih tren tuh sabu-sabu daripada inek kayak gitu ya. Karena kalau inek itu kan harus ke dunia malam, barangkali kalau ada organ baru dia menggunakan inek kayak gitu ya. Tapi kalau sabu-sabu sekarang dia menggunakan sabu-sabu tuh udah mudah, untuk mendapatkan sabu-sabu itu aja mudah Mbak di dunia sekarang ini kan. Apalagi dengan harga yang murah kayak gitu ya. Jadi untuk menggunakan, untuk mengkonsumsi, untuk mendapatkan juga mudah kayak gitu. Oke, tadi kan Mbak Yeyen bilang ya kalau misalnya kalau Inex itu susah didapatkan gitu ya. Biasa yang kayak harus ada organ tunggal dulu gitu ya. Di Sumatera Selatan ini kan juga kadang tuh lihat sosial media ya Mbak ya. Itu banyak ya Mbak ya. Kayak misalnya lagi organ tunggal gitu. Itu biasanya memang sampai istilahnya tidak sadarkan diri itu rata-rata kebanyakan pakai Inex ya kalau di organ tunggal seperti itu ya. Biasanya kalau Inex itu lebih ke perdesaan Mbak. Lebih ke perdesaan. Mereka biasanya kadangan ya Inek itu dicampurnya dengan alkohol. Iya, kayak gitu. Jadi dia mempunyai ada jiwa jadi senang, jadi berjoget-joget terus kayak gitu ya. Ya bahkan kalau dia overdosis tadi itu seringnya mengakibatkan meninggal dunia tadi kayak gitu. Iya, kadang kita lihat di medsos ya sih Pak Friends ya. Saya suka itu misalnya memang lagi istilahnya lagi menari gitu ya, lagi joget terus sampai mungkin langsung overdosis karena kebanyakan tadi ya. Iya, karena barangkali dosisnya dia baru pertama kali nih menggunakan Inex tadi ya. Tiba-tiba datang ke organ tunggal sama pasangannya, terus dikasih pasangannya dengan dosis yang besar, otomatis kan badan tadi itu kan bertanya apa sih ini nggak kuat, akhirnya overdosis kayak gitu.
Oke, itu banyak sekali informasi ya Sipofrensia yang baru saya tahu juga nih Mbak Yeyen ya. Tapi tadi kalau misalnya Mbak Yeyen menyebutkan banyakkan sekarang sabu-sabu, Inex gitu ya. Tapi memang yang sekarang lagi tren itu dua itukah? Atau memang sebenarnya kalau dari zaman dulu tuh udah ada nih yang misalnya yang terkenal heroin, gitu ya. Atau zaman sekarang itu apakah ada pergeseran atau perubahan nih Mbak? Kalau zaman dulu ya Mbak ya itu yang terkenal tuh heroin Mbak. Tetapi kalau sekarang heroin itu kayaknya susah ya didapatin. Dan jumlah penggunanya juga barangkali sekarang udah sedikit. Karena barangkali udah banyak yang meninggal. Bisa juga kena HIV. Kayak gitu ya. Karena suntikannya ya? Iya, dan harganya juga udah mahal Mbak. Harganya juga mahal. Sedangkan kalau sabu-sabu beli 50.000 bisa. Apalagi ganja. Ganja 10.000 juga bisa kayak gitu kan Mbak. Jadi dengan uang jajan 10.000 untuk anak-anak tuh mudah untuk mendapatkan ganja itu. Apalagi dijual, diedar dengan mudah kayak gitu ya. Jadi untuk orang melakukan, untuk memakai itu memang sangat mudah di lingkungan kita sekarang. Beda dengan kayak lingkungan kita barangkali 20 tahun yang lalu ya. Dengan kata-kata narkoba takut kita ya. Tapi kalau sekarang anak kecil aja kayak gitu ya. Anak kecil, oh iya narkoba. Dan zaman sekarang aja Mbak bukan lagi narkoba tuh sebutannya, narkoboy. Oh, aduh ya Allah. Narkoboy. Pusing kepala saya Mbak. Iya, jadi kalau seandainya orang-orang yang sering memakai, yuk kita pakai narkoboy yuk. Nggak lagi tuh narkoba Mbak, yuk kita pakai narkoboy yuk. Udah kata-kata kerennya itu ya. Iya. Itu miris sekali ya Sipofrensia, balik lagi ya, saya nggak berhenti ngucap miris nih Mbak ya dengan percakapan kita hari ini. Nah tapi tadi ya maksudnya kalau sekarang tuh dari dulu zaman dulu itu sudah heroin ya Mbak ya, terus heroin. Sekarang sudah karena yang murah yang mudah didapatkan itu adalah ganja dan sabu-sabu gitu ya, dan sekarang juga anak-anak kecil gitu ya. Nah yang Mbak temui nih mungkin sekarang paling banyak nih mungkin ya klien atau pasien yang Mbak temui itu yang menggunakan narkoba sendiri itu usia berapa aja Mbak Yeyen? Oke, pada pasien yang saya temui ya sekarang ini ya, itu sekitaran di atas usia remaja atas Mbak. Itu lebih banyak dia usia remaja di atas, barangkali dari usia remaja atas itu dia mengenali apa tuh sistem coba-coba dulu kayak gitu ya. Oh ternyata enak nih. Oh akhirnya apa, ketagihan dia dengan narkoba tadi. Jadi pada saat saya konseling, kenapa sih kamu memakai narkoba? Ya karena coba-coba tadi Bu. Dari coba-coba itu akhirnya apa? Jadi ketergantungan tadi. Ketagihan iya, ya. Jadi pada saat sekarang bukan aja usia dewasa, usia remaja aja lebih banyak. Gitu. Tapi kadang mirisnya gini Mbak, udah dewasa baru make. Udah usia 50 tahun baru make narkoba. Ya itu tadi ada faktornya tadi Mbak. Kenapa sih kadang-kadang dia memakai usia 50 tahun sedangkan usia sebelumnya enggak pernah sekali yang namanya memakai narkoba tadi. Istilahnya kalau kita bilangnya telat nakal kali ya. Iya, telat nakal kayak gitu. Padahal kalau mau nakal ya sebelum-sebelumnya aja kayak gitu ya Mbak. Tapi juga jangan sampai SD udah pakai juga ya Mbak. Iya, tapi kadang-kadang sekarang Mbak pokoknya kita walaupun ditinggal dimanapun ya kalau kata orang ya, mau itu di lingkungan A, B, C, D, dan E, kalau dari diri kitanya nggak bisa menanggapinya itu masih tuh memakai kayak gitu. Karena narkoba itu Mbak, bagaimana cara pun orang ini harus memakai kayak gitu. Kalau udah dapat celahnya ya harus dikejar gitu ya Mbak kayak ya. gitu. Dan narkoba sendiri pertama-tama nih dia dikasih gratis dulu Mbak. Udah dikasih gratis nih. Orang yang memakai tadi tuh, oh enak nih kayaknya. Terus dianya disuruh beli. Disuruh beli kayak gitu ya. Lama-lama dianya jadi ketergantungan kayak gitu. Oke, luar biasa ya Mbak Yeyen ya. Saking luar biasanya ternyata sudah ada 2 pertanyaan nih Sipofres dari WhatsApp nih Mbak Yeyen ya. Apakah siap menjawab pertanyaan? Oke, namun kita jawab pertanyaan-nya setelah jeda pariwara berikut ini ya Mbak Yeyen. Mungkin silakan diminum lagi ya. Silakan diminum dulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Oke Sipofres, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo Dokter. Jangan sepele terhadap
demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada. Menurun usianya bukan menurun angkanya ya. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di program Psikologi Populer yang hari ini tentunya masih membahas mengenai tema dampak narkoba terhadap kesehatan mental. Masih bersama tentunya Mbak Rian Irana Purwa MPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga tentunya kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada ya, yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Sipo Friends, kita lanjutkan. Tadi ya ada pertanyaan dari WhatsApp untuk Mbak Yeyen tentunya ya. Pertanyaan pertama mungkin izin bertanya nih tapi anonim ya Mbak ya, tidak ada nama nih. Apa saja tanda-tanda seseorang mengidap depresi akibat penyalahgunaan narkoba? Dan kemudian apakah seseorang yang sudah mengalami depresi berat akibat narkoba bisa disembuhkan? Terima kasih. Nah, gimana tuh Mbak? Oke, bagaimana sih ciri-ciri orang depresi akibat narkoba tadi ya? Kalau di sini sih kalau dilihat ya bisa jadi dianya satu ada halusinasi kayak gitu ya. Ada delusi, ada waham kebesaran, ada kecemasan, emosionalnya tinggi sekali kayak gitu. Dan itu juga kalau seandainya udah ada delusi, ada halusinasi, itu harus kita kasih pengobatan dengan cara pengobatan ke psikiater, Mbak. Dan kita kasih obat supaya dia merasakan menghilangkan tuh halusinasinya, delusinya. Karena ketika seseorang itu pengguna narkoba masih ada delusi, masih ada halusinasi, itu membuat jiwa dia menjadi cemas. Membuat jiwa dia menjadi takut. Biasanya kalau ada delusi ya Mbak, ada bisikan-bisikan gitu, dia menjadi kayak rasa-rasa ada orang panggil nih kayak gitu ya. Jadi ada waham kebesarannya, ada halusinasi seolah-olah ada orang yang ngejar dia padahal tidak ada, kan karena ada ketakutan-ketakutan tadi kayak gitu. Dan kita juga harus menanganinya dengan obat-obatan dari psikiater tadi. Oke, tadi kalau udah ada delusi, halusinasi itu biasanya langsung ke psikiater gitu ya Mbak ya, untuk mendapatkan mungkin langsung obat gitu ya? Iya benar. Oke, nah terus tadi ya apakah seseorang mengalami depresi berat akibat narkoba itu bisa disembuhkan Mbak Yeyen? Oke, kalau seandainya depresi berat akibat narkoba kita lihat lagi Mbak. Kalau dianya enggak berobat ke psikiater, dari dukungan sosial keluarganya tidak mendukung, otomatis tidak bisa disembuhkan. Makanya kalau seseorang sudah mempunyai depresi berat, sebaiknya setiap bulan tuh kontrol ke dokter atau ke psikolog ya, biar dianya terarah obat apa aja sih yang. Oke, Mbak Yeyen kita nanti lanjutkan ya. Ada telepon masuk, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli, Mbak. Oke, silakan Ibu. Saya Bu Ruli, Mbak Frida. Silahkan Bu Ruli. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Mbak Rian. Waalaikumsalam Ibu. Nah, saya mau tanya ini Mbak ya. Mbak menjelaskan masalah narkoba sejelas itu, setepat itu. Dan pemerintah juga menghimbau dari pihak kepolisian, lapas, rehab. Yang ingin saya tanya kenapa dan bagaimana cara untuk menyadarkan untuk keluarga. Ya, sudah tahu anak kayak gitu. Ya, dari suami, istri,
anak, menantu, cucu yang kena terlibat dengan apa yang dijelaskan. Kok sampai mau ngamuk-ngamuk di kampung, di lapas, di kantor polisi. Nah ini gimana Mbak? Sementara kita di dunia ini aja pemerintah sudah menghimbau kita harus sadar. Ini merusak itu di dunia. Di akhirat dalam agama mana juga tidak membenarkan. Nah ini bagaimana Mbak untuk mengatasi? Saya selalu lihat di TV. Anaknya yang kena atau menantunya atau suami, keluarganya ngamuk-ngamuk. Entah istri, entah apa. Padahal kan salah itu kan. Nah ini bagaimana untuk menyadarkan, katanya sehat. Apa semua ikut pakai sekampung maupun keluarga atau gimana ini? Bagaimana kita untuk menjelaskan? Padahal apa yang dijelaskan Mbak tadi benar. Baik dari polisi, tapi kok sebegitunya? Mohon penjelasannya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita lanjutkan sedikit tadi Mbak ya, terkait dengan penjelasan pertanyaan tadi ya tentang depresi tadi ya Mbak ya, penanganan depresi. Habis itu kita jawab pertanyaan Bu Ruli ya. Silakan Mbak Yayen. Oke. Depresi berat, bagaimana sih cara penanganannya apabila orang itu kena depresi berat akibat narkoba tadi ya? Kita harus segera mungkin membawa dia ke pengobatan, yaitu ke kesehatan atau ketemu dengan psikiater atau ke psikolog. Tapi lebih baiknya kita kalau sudah ada depresi berat berarti dia butuh di pengobatan ke dokter psikiater. Bawa segera mungkin, karena kalau seandainya lama-kelamaan itu tidak diobati, dia malah semakin parah gitu Mbak. Oke, jadi kalau udah ada tadi ya, sudah depresi berat gitu ya, ada halusinasi, delusi tadi, segeralah untuk pergi ke rumah sakit gitu ya, mencari psikiater tadi ya Mbak Yayin ya. Karena begini Mbak, kalau seandainya dari dukungan keluarga aja tidak mendukung nih, bagaimana orang yang mau sembuh? Kayak gitu Mbak. Jadi di sini bukan dari pasiennya saja yang berobat, tetapi keluarganya juga harus ada dukungan nih, dukungan dari dianya mendukung bahwa mengajaknya ke dokter, memberikan support, ayo kita berobat, kita biar sembuh nih kayak gitu. Kadang konselingnya juga berdua sama pendampingnya atau keluarganya juga ya Mbak Yayen ya, supaya lebih cepat mungkin ya pengobatannya. Kalau seandainya depresi dengan menggunakan narkoba, biasanya dia juga ke psikolog atau ke perawat narkoba Mbak, lalu kita ke dokter psikiater, biasa kayak gitu kalau dianya ke rumah sakit ya. Tetapi kalau seandainya dianya ke rehabilitasi swasta, dianya biasanya langsung. Tetapi kalau dia sudah mempunyai depresi berat tadi, seperti ada kecemasan tinggi, ada delusi, ada halusinasi, berarti ini dulu deh yang kita obati kayak gitu ya. Kita obati, kita kasih obat biar dianya agak tenang sedikit, perilaku-perilaku tadi. Setelah itu kita baru mengobati narkobanya. Oke, luar biasa. Kita lanjutkan ke pertanyaan Bu Ruli tadi ya, Mbak Yayen ya. Tadi mungkin keluarganya ini sudah tahu ya bahwa ada ya keluarganya misalnya istrinya, suaminya, anaknya itu menggunakan narkoba nih Mbak. Tapi tadi balik lagi ada case, ada kasus yang keluarganya juga ikutan marah-marah kenapa anaknya istilahnya kadang tuh ditangkap karena narkoba dan lain sebagainya tuh Mbak. Bagaimana untuk menyadarkan keluarganya ini bahwa memang ya kalau udah salah ya memang salah gitu ya, harus istilahnya dihukum gitu Mbak Yayen. Silakan Mbak. Oke, kalau seandainya, nah ini tadi Mbak, kadang keluarganya ini nggak menerima bahwa anaknya ini menggunakan narkoba. Nah itu tadi, orang menggunakan narkoba, keluarganya juga harus ada dukungannya. Kalau dari pihak keluarganya aja tidak menyetujui bahwa dianya memakai narkoba, bagaimana sih kita cara mengobatinya? Berarti ada edukasi nih, harus ke keluarganya juga nih. Kalau seandainya anaknya aja nggak mau dikatai dia pemakai narkoba, padahal kenyataannya iya, berarti yang perlu diedukasi ya keluarganya juga kayak gitu. Bagaimana? Karena kalau seandainya dari dukungan keluarga tadi ya Mbak ya, bahwa bukti tadi katanya polisi sudah membuktikan bahwa dia ini pemakai, lapas ya dokter bahwa dia membuktikan bahwa dia ini pemakai, tetapi pihak keluarganya tidak mengakui bahwa dia ini pemakai, ya berarti dari keluarga kita perlu kasih edukasi kayak gitu, bahwa memang nih anaknya juga pemakai, kita perlu bukti-bukti nih. Nah ini tadi Mbak, kalau orang dengan pemakai narkoba ya, itu paling cepat 3 atau 1 minggu paling lambat.
Terkadang anak saya nih nggak pakai narkoba nih, tapi dia tesnya 2 minggu terakhir dia memakai narkoba. Ya memang hasilnya jadi negatif, apalagi seminggu kayak gitu ya. Misal dianya memakai hari Senin, tapi tesnya hari Minggu otomatis negatif. Apalagi sirkulasi tubuhnya dia sering minum, ya otomatis jadi negatif semua. Tapi bagaimana sih solusinya Bu kalau dia biar ketahuan nih dianya memakai narkoba? Karena dari urin katanya tadi sebentar, coba kita cek rambutnya. Rambut lebih lama nih. Jadi ketahuan nih kalau anak ini memang memakai narkoba. Itu tadi orang yang memakai narkoba biasanya dia tidak mau mengakui bahwa dia itu narkoba. Karena apa? Dari dukungan keluarganya nih dia takut, Mbak. Biasanya dikena marah kayak gitu ya. Karena biasanya orang narkoba ini memanipulasi dirinya bahwa dia tidak mau diketahui bahwa dia memakai narkoba kayak gitu. Oke, nah balik lagi ya. Berarti intinya jawaban dari pertanyaan Bu Ruli tadi memang harus ada edukasi ke segala lapisan nih ya Mbak Yeyen ya dari keluarganya tadi. Makanya kalau misalnya membawa anaknya rehabilitasi itu keluarganya juga dibawa untuk juga diedukasi juga edukasi, ya Mbak Yeyen ya. Kalau saya dari pengalaman saya dulu ya, itu kita dari keluarganya juga kita berikan konseling bahwa meyakinkan ya bahwa dia ini pemakai narkoba atau tidak kayak gitu, baru ke pasiennya. Jika kalau seandainya keluarganya tidak setuju nih bahwa anaknya dinyatakan pemakai narkoba, ya kita ada cek nih, cek urin, cek hasilnya positif atau negatif kayak gitu. Kalau seandainya memang positif berarti memang benar anak ibu pemakai narkoba kayak gitu. Tetapi kalau negatif, ya berarti dari pihak keluarga tidak mau nih anaknya ingin sembuh. Berarti anaknya pengennya ada gangguan kesehatan mental nih. Bisa jadi anaknya gila dulu ya, ada gangguan dulu baru dianya baru menyerah kayak gitu. Itu banyak tuh Mbak kasus seperti itu. Oke, berarti memang valid ya pertanyaan dari Bu Ruli itu memang banyak dialami juga oleh Mbak Yeyen ya, bahwa keluarganya tadi denial ya, bahwa anaknya tahu ya keluarganya gitu menggunakan narkoba gitu ya Mbak Yeyen ya. Lebih nggak terima kalau anaknya tuh dituduh memakai narkoba kayak gitu Mbak. Padahal kenyataannya emang benar. Memang ya. Iya gitu. Oke, itu tadi ya Bu Ruli ya. Semoga menjawab pertanyaannya dari Bu Ruli. Oke, kita lanjut lagi Mbak Yeyen, siap ya? Ada pertanyaan selanjutnya nih Mbak Yeyen. Selamat sore, izin bertanya Bu, apa saja ciri-ciri anak yang terkena narkoba? Bagaimana penanganannya? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Itu kalau ciri-ciri anak yang memakai narkoba itu satu dulu Bu. Kita lihat itu. Barang di rumah ada yang hilang apa enggak sih di rumah itu? Kalau seandainya barang hilang, HP sering dijual kayak gitu, uang sering hilang, itu otomatis ada apa sih dengan anak kita? Terus perubahan badannya kayak gitu, dari gemuk ke kurus. Terus kalau dia sekolah tidak mau sekolah, konsentrasinya terganggu, fokusnya terganggu kayak gitu. Biasanya matanya merah ya Mbak ya. Kalau orang anak-anak pemakai narkoba ya, bisa juga gangguan tidurnya. Dia kalau pemakai narkoba tuh biasanya nggak bisa tidur malam-malam Mbak. Nggak bisa tidur. Gitu. Jadi kadang kan kalau ciri-ciri dari anak memakai narkoba itu semestinya banyak ya Mbak ya. Jadi dari dianya nggak bisa tidur, emosionalnya tinggi, emosional meledak-ledak nih, marah tanpa sebab kayak gitu ya. Karena misalnya dia ingin memakai narkoba nih Bu, tetapi uangnya nggak ada kayak gitu ya. Jadi marah-marah dengan orang tuanya tanpa kejelasan kayak gitu. Dan akhirnya apa? Barang-barang yang ada di rumah tuh dijualnya. Seperti menggadaikan HP, banyak ya sekarang ya Mbak ya. Kadang saya aneh juga ya, kenapa sih orang tadi menggadaikan HP, menggadaikan motor, menggadaikan mobil, kenapa sih oknum-oknum yang tukang gada ini nih yang harus ditangkap dulu nih? Kenapa sih dia mau menadahi orang kayak gitu ya? Karena kasihan juga dengan orang tuanya kayak gitu ya. Gitu. Oke, berarti itu juga ada fenomena gadai tadi ya Mbak ya. Memang sekarang memang banyak sih banyak, ya. Dan kadang tuh di sosial media memang diiklankan untuk yang mau gadai gitu ya. Nanti bisa ditebus lagi itu kemungkinan itu karena ingin beli narkoba juga ya Mbak Yeyen ya. Kadang ngeri ya Mbak ya dengan zaman sekarang dengan narkoba kayak gitu ya. Aduh kok makin lama makin tambah jadi nih narkobanya.
Terus bagaimana katanya tadi ya cara penanganannya ya Mbak ya. Cara penanganannya yuk Bu, sebenarnya kita perlunya edukasi sedini mungkin kepada anak tersebut. Jadi kalau zaman sekarang ya alhamdulillah tuh saya lihat di sekolah-sekolah tuh dari SMP, SMA, perguruan tinggi itu sudah ada edukasi dari pihak-pihak BNN barangkali atau dari Kemenkes ya, dari Dinas Kesehatan udah memberikan edukasi tentang bahaya narkoba ini barangkali, tapi lebih diperbanyak nih kalau bisa nih dari BNN dan Dinas Kesehatannya biar anak tambah memperkuat kepribadian anak tersebut. Yang kedua penanganannya kita memberikan komunikasi yang baik. Anak tersebut Bu harus kita memberikan komunikasi yang baik agar dia mendamai, kayak dia erat nih sama kita, tidak kalau ada masalah dia nggak berlari keluar kayak gitu, larinya ke kita. Gitu. Jadi penanganan tadi ya harus kita lakukan kayak gitu ya Mbak ya. Harus kerjasama juga dengan kerjasama berbagai lapisan gitu ya, masyarakat tadi, sekolah, terus ya pemerintah dan lain sebagainya gitu ya Mbak Yeyen ya. Tadi mungkin juga kayak Mbak Yeyen menyebutkan bahwa di sekolah itu sudah ada misalnya edukasi dari BNN dan lain sebagainya terhadap anak ya, mungkin banyakkan lagi edukasi terhadap juga keluarganya gitu ya, orang tuanya gitu ya. Iya benar. Ya barangkali sekarang ini belum edukasi terhadap keluarganya ya. Barangkali pemerintah nih kalau dari kelurahan nih manggil masyarakatnya nih diberikan edukasi tentang bahaya narkoba, barangkali ya masyarakat lebih mau Mbak. Tapi kayaknya belum ada ya masyarakat mendapatkan edukasi dari kelurahan kayak gitu. Nah mungkin insight juga ya, saran untuk saran untuk pemerintah ya, pihak terdekat gitu ya, kecamatan, kelurahan gitu ya Mbak Yeyen ya. Oke, luar biasa nih sarannya. Oke, nih Mbak ada pertanyaan lagi ya, jangan capek ya Mbak Yeyen ya untuk menjawab pertanyaan dari Fitri nih, gimana cara memulihkan kondisi mental orang yang sebelumnya pemakai? Oke. Jadi sebelumnya pemakai sekarang dia ada kesehatan mentalnya terganggu nih Mbak ya? Iya betul, jadi sebelumnya dia pemakai terus berdampak ke kesehatan mentalnya gitu, terus bagaimana cara memulihkan kesehatan mentalnya orang yang sebelumnya itu pemakai itu. Oke. Berarti ini lebih dekatnya ke pemulihan kesehatan mentalnya dulu ya? Untuk dia berhenti narkoba aja itu sudah ini Mbak, udah kita jempolin. Berarti ada dari diri dianya nggak lagi pakai narkoba, kayak gitu ya. Terus gimana sih dampak-dampak ini kita mengobatinya? Kalau seandainya memang dampak-dampaknya tadi mengganggu di diri dia, sebaiknya kita berobat ke orang yang ahlinya Mbak, seperti psikiater atau ke psikolog kayak gitu. Jadi bisa ya ditangani masalah-masalah apa saja sih, masalah-masalah dari kesehatan mental yang ia alami kayak gitu. Seandainya kecemasan nih Mbak, kayaknya kecemasan dianya lebih tinggi, berarti kecemasannya kita perbaiki kayak gitu. Apa sih kiat-kiatnya kayak gitu. Oke, ini case-nya pertanyaannya memang sebelumnya pemakai berarti sudah nggak pakai narkoba lagi ya, Mbak. Ya, tapi jadi, ya itu tadi Mbak, memang biasanya kesehatan mentalnya setelah nggak lagi pakai narkoba biasanya timbul tuh. Timbul gitu tuh ya, ini gangguan-gangguannya seperti tadi Mbak, kecemasannya tinggi, emosionalnya kayak gitu. Ya sebaiknya kita sebagai keluarga harus merangkul ya Mbak ya, harus mengerti keadaannya gimana, komunikasi yang baik gimana kayak gitu. Karena kalau bisa jadilah kita tempat ternyaman dia kayak gitu. Jangan sampai dianya keluar. Betul, jadi case yang pertama tadi ya Mbak ya, di awal tadi malah memang diajak-ajak orang luar gitu ya, karena keluarganya tidak istilahnya tidak merangkul tadi. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Fitri nih atas pertanyaannya ya. Next kita ada pertanyaan lagi Mbak Yeyen ya, apakah nih ketika seorang ayah memakai narkoba dan istrinya hamil dalam keadaan ayahnya pemakai narkoba aktif, apakah ketika anaknya lahir akan memiliki pengaruh tertentu terhadap pertumbuhan anaknya kelak? Terima kasih nih. Gimana nih Mbak? Agak berat ya pertanyaannya ya. Kalau biasanya ya Mbak ya, ini berarti kalau ayahnya pemakai, ibunya enggak, biasanya Mbak enggak. Tetapi dalam arti kata ayahnya, perkembangan anaknya nih melihat enggak modeling ayahnya gimana?
Kalau seandainya anaknya tadi melihat ayahnya pemakai, melihat ayahnya merokok, kayak gitu ya Mbak. Misalnya melihat ayahnya minum alkohol, otomatis anaknya juga memakai. Tetapi kalau seandainya ayahnya, oh udah punya anak nih, udah lahir nih, kalau dia berhenti ya Mbak ya, otomatis enggak kayak gitu. Makanya tugas dari istri tadi itu merangkul anak, memberikan komunikasi yang baik kayak itu ya. Menjelaskan edukasi dini nih Bu, edukasi dini tentang bahaya-bahaya narkoba, jadikan ayahnya sebagai modeling dia. Kalau seandainya ayahnya memang masih menggunakan narkoba, tetapi kalau ayahnya tadi memang ingin anaknya sehat kayak gitu ya, stop untuk menggunakan narkoba dan menjadilah modeling yang positif untuk anak kita. Oke, luar biasa ya. Oke, Mbak Yeyen, mungkin kita nanti akan tunggu lagi ya pertanyaan dari WhatsApp ataupun dari teleponnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai dampak narkoba terhadap kesehatan mental ya. Masih tentunya bersama narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel ya. Ada Mbak Rian Irana Purwa, MPSI Psikolog, aka Mbak Yeyen. Dan tentunya kami juga masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun bisa juga ke WhatsApp ya ke 082311881790. Oke Mbak Yeyen, kita lanjutkan lagi, ini belum ada pertanyaan lanjutan ya. Kita balik lagi nih. Pertanyaan dari saya ya. Oke, tadi kan juga sebenarnya sudah dijawab juga tidak detail tapi ya Mbak Yeyen ya, terkait mungkin faktor-faktor apa saja sih yang memang menyebabkan seseorang ini ya, generasi muda apalagi Mbak ya, itu memakai narkoba. Mungkin tadi kan ada yang case pertama atau kasus pertama itu dari eksternal ya Mbak ya, mungkin ada apa namanya penyebab dari internal juga Mbak Yeyen. Oke, jadi kita kalau lihat dari faktor-faktor pemakai narkoba ya barangkali dalam kehidupan sehari-hari, oh anak ini memakai narkoba nih gara-gara faktor lingkungan kayak gitu ya. Oh faktor pertemanannya nih nggak bagus nih. Oh faktor dari orang tuanya yang kayak kasus tadi dia menggunakan narkoba barangkali dari keluarganya karena sudah memakai narkoba. Nah itu tadi Pak sebenarnya itu faktor eksternal dari pengguna narkoba. Tetapi ada yang lebih penting lagi nih, yaitu namanya faktor internal. Faktor internal itu sendiri yaitu faktor yang mempengaruhi perasaan dari diri dia sendiri kayak gitu Mbak. Jadi perasaan internal yang dia dapatkan, kenapa sih orang tersebut menggunakan narkoba? Barangkali dianya mempunyai masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah kayak gitu ya, mempunyai depresi. Udah itu dia melakukan itu ingin cepat menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan narkoba tadi. Jadi ketika dianya mempunyai masalah, ketika dia mempunyai perasaan tidak nyaman, perasaan yang tidak enak di diri dia, tidak semangat kayak gitu ya Mbak. Dia ingin, kenapa sih saya kayak gini ya? Apakah saya butuh dengan narkoba aja? Dia jadi menggunakan narkoba karena pengen instan kayak gitu Mbak. Biar cepat nih. Nah, padahal dia menggunakan narkoba itu bukan menghilangkan rasa depresinya, menghilangkan masalahnya, akan tetapi dia menggunakan narkoba itu malah menambah masalah dari
masalah dia sendiri kayak gitu. Jadi dari dianya depresi nih menggunakan narkoba malah tambah depresi dianya. Jadi dia tidak ada masalah menggunakan narkoba malah masalahnya tambah banyak kayak gitu. Karena gini Mbak, sistem dari narkoba ini tadi kan sudah saya jelasi ya. Dia pertama-tamanya gratis dulu nih dari temannya. Terus sudah gratis nih dikasih nih, akhirnya pakai sendiri. Sudah akhirnya pakai sendiri, ternyata enak ya sabu itu ya. Oh ternyata saya pakai sabu itu menjadi tenang, menjadi nyaman. Kok saya jadi pede ya ngomong di depan ini ya. Kok saya lebih ganteng ya kalau pakai sabu-sabu ini ya, kayak gitu ya Mbak. Nah terkadang hal-hal tersebutlah mengakibatkan orang itu menjadi ketergantungan tadi Mbak. Kayak gitu. Jadi karena dianya tadi karena ada masalah tadi, akhirnya dianya menggunakan narkoba. Jadi dia ketergantungan menggunakan narkoba tersebut. Karena dianya misalnya dari dosis 50.000 nih. Biasanya kalau orang menggunakan narkoba itu Mbak, nggak mungkin dianya dari 50.000 menjadi 30.000 menjadi 20.000 Mbak. Terus dia malah ya. Iya, malahan kalau orang yang dengan kasus narkoba ini ya dari 50.000 menjadi 100.000. Sudah 100.000 nih jadi 200.000. Malahan sampai jutaan sehari, bisa 2 juta, bisa 3 juta kayak gitu Mbak. Jadi terkadang narkoba itu sendiri memang merusak ya, dari merusak perekonomian kita, merusak mental kita, merusak kadangan keluarga kita juga, kayak itu mempererat keluarga kita menjadi bubar, kadang-kadang gitu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa memang ini tuh hubungan timbal balik atau lingkaran setan juga ya Mbak ya, bahwa tadi mungkin karena kesehatan mentalnya buruk atau menurun gitu ya, akhirnya mengkonsumsi narkoba, setelah mengkonsumsi narkoba juga kesehatan mentalnya bisa buruk gitu ya, dan lingkaran setan terus menerus ya gitu ya. Jadi narkoba itu sendiri Mbak bisa mengakibatkan seseorang itu berdampak kesehatan mental, dan kesehatan mental yang buruk bisa juga menggunakan narkoba. Jadi memang kata Mbak tadi, memang kayak lingkaran setan kayak gitu, mempengaruhi satu sama lain. Jadi hubungannya itu sangat erat kayak gitu dari narkoba dan kesehatan mental itu sendiri. Oke nih, luar biasa ya Mbak Yayannya jawabannya. Tapi saya juga kepo nih, mungkin juga si Popfriends dimanapun berada juga kepo, mungkin ingin tanya-tanya gitu ya, karena tadi kan pengalamannya 14 tahun ya di dunia narkoba dan kesehatan mental ya Mbak Yayannya. Mungkin banyak yang tanya, untuk menemui Mbak Yayan tuh di mana sih Mbak? Misalnya mau konsul nih ke Mbak Yayan tuh di mana nih harus ditemuinya? Oke, kalau seandainya pengen konsul, kita mempunyai biro sendiri Mbak. Namanya Purwa Konseling Psikologi, sama Klinik Velia Medica di KM7, sama kalau pengen rehab di Panti Rehab Mitra Mulia Mbak di Banyuasin. Oke, berarti semuanya di Banyuasin atau ada yang di Palembang? Kalau rehabilitasi kita di Banyuasin ya Mbak ya, tapi kalau klinik Velia Medica kita di KM7, kalau biro tempat saya di Kalidoni. Oke, berarti di KM ada, di Kalidoni ada, di Banyuasin juga ada, lengkap ya. Jadi di mana penjuru ada ya, bisa temui Mbak Yayan ya. Atau mungkin kalau mau kontak personnya Mbak, apa di Instagram atau ada nomor HP? Oke, kalau di Instagram @yayanrian, kalau nomor HP 0812 78994533. Oke, itu tadi ya yang mau konsul mungkin membawa keluarganya gitu ya Mbak ya, terkait narkoba dan kesehatan mental, bisa langsung temui Mbak Yayan ya. Mau di Kalidoni bisa. Di KM bisa, di Banyuasin apalagi. Ya. Kalau seandainya pengen konsul, langsung anaknya rehab, langsung aja bawa ke Banyuasin. Kita buka 24 jam di Banyuasin. Oke, nah itu informasi yang bagus ya Mbak ya, untuk si Popfriends dimanapun berada. Oke Mbak Yayan, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Mbak Yayan mungkin ya ciri-ciri anak atau orang yang memang mengkonsumsi narkoba itu biasanya penurunan berat badan ya Mbak Yayan ya. Tapi bisa nggak sih malah naik berat badannya? Kadang misalnya ya ada misalnya kita lihat selebriti gitu ya Mbak ya, dia menggunakan narkoba gitu kok semakin ini ya, semakin berisi gitu badannya. Nah itu juga bisa kamuflase kah, bisa juga naik berat badannya atau bisa turun juga, atau memang mayoritas lebih ke turun berat badannya? Kalau saya lihat ya Mbak, dari beberapa kasus ya, itu lebih kebanyakan berat badannya turun. Berat badannya jarang mengakibatkan dianya dari kurus menjadi gemuk kayak gitu. Jarang. Nah malahan kalau dia stop dengan menggunakan narkoba atau dia rehab, biasanya dari kurus ke gemuk Mbak. Dari dianya lesu menjadi
berstaminanya tinggi kayak gitu Mbak. Jadi jarang sekali ya saya lihat kalau pasien narkoba dari kurus ke gemuk kayak gitu Mbak. Jarang sekali kayak gitu. Barangkali kalau kasus Amar Zolan ya dari kurus. Amar Zoni ya. Amar Zoni ya dia dari kurus ya ke gemuk ya. Nah barangkali dia tidak ada aktivitas Mbak di lapas itu. Gitu. Barangkali dia tidak ada aktivitas, jadi dia makan tidur menggunakan narkoba tadi. Gitu. Oke, apalagi kalau misalnya kita kaitkan juga ke kesehatan mental, biasanya memang tadi ya Mbak ya, kalau stres biasa ada memang yang nafsu makannya cenderung menurun gitu benar, ya. Cenderung menurun, benar. Oke deh, nah itu informasi juga ya, berarti memang mayoritas itu cenderung berat badannya menurun ya Mbak ya. Nah kita tadi Mbak Yeyen juga terlintas itu mengatakan bahwa terkait rehabilitasi gitu ya. Mungkin kita juga membahas tentang rehabilitasinya. Kalau kita masuk, misalnya keluarga kita masuk yang narkoba gitu ya Mbak ya, ke rehabilitasi gitu. Nah dengan kesehatan mental yang cenderung menurun gitu, di rehabilitasi biasanya apa yang dilakukan? Apakah memang diobati dulu tadi ya, balik lagi kesehatan mentalnya dulu, baru direhab terkait dengan kecanduan narkobanya, atau lebih fokus kemana Mbak kalau kita langsung masuk ke rehab gitu? Jadi kalau saya dari pengalaman saya ya Mbak, dengan kasus gangguan jiwa sekaligus dengan narkoba ya Mbak ya. Biasa kita kalau masuk ke rehab itu Mbak, dia masuk dulu ke detox. Detox nih 2 minggu atau 3 minggu sekalian dia makan obat. Detox itu berarti menghilangkan racun-racun di dalam tubuh, biar zat-zat yang terkandung narkoba ini di dalam tubuh hilang. Selama ada ramuan-ramuannya ya. Ramuan-ramuan itu jadi hilang semua ya Mbak ya, 2-3 minggu. Tetapi dari 2-3 minggu ini kita memberikan obat juga nih dari psikiater kayak gitu Mbak. Memberikan juga obat dari psikiater. Jika kalau seandainya pasien atau klien kita ini memang bisa mengikuti rehab, kayak gitu ya Mbak, dia otomatis bisa Mbak. Tetapi kalau seandainya dia tidak mengikuti rehab, berarti dia cuman detox aja. Gitu. Ya, itu kalau yang di rumah sakit ya Mbak ya, kalau dari pengalaman. Tapi kalau dari rehabilitasi swasta barangkali bisa disampingi dengan obat dari psikiater Mbak. Oke, balik lagi tadi ya, fokus utamanya apakah memang mengobati narkobanya dulu atau kesehatan mentalnya dulu gitu ya Mbak Yeyen ya. Oke nih Mbak, kita sudah di penghujung acara, aduh sedih banget gitu ya. Masih banyak seharusnya yang kita harus bahas ya Mbak Yeyen. Mungkin dari Mbak Yeyen sendiri ada pesan mungkin atau kesimpulan untuk Sipo Friends dimanapun berada, silakan Mbak Yeyen. Oke, untuk para remaja dan anak-anak jangan sampai menggunakan narkoba, karena narkoba itu bisa merusak mental kita. Hindari narkoba, mari kita hidup sehat. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Yeyen ya atas kesempatannya kita ngobrol bersama tentang dampak narkoba terhadap kesehatan mental ini. Semoga tentunya bermanfaat untuk Sipo Friends dimanapun berada. Ya, terima kasih Mbak Yeyen. Iya, sama-sama Mbak. Oke, Sipo Friends, setiap jiwa yang terjerat narkoba itu sejatinya adalah jiwa yang terluka, yang membutuhkan pertolongan dan bukan penghakiman. Ya, pemulihan itu mungkin demi kesehatan mental. Baik, kembali kita raih. Saya Rifda Aldaufayra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.